Shalom adik-adik di rumah, sudah siap untuk beribadah sekolah minggu? Sebelum kita mulai, mari kita perhatikan panduan beribadah berikut ini. Yang pertama, berpakaian rapilah seperti saat beribadah di dalam gereja. Siapkanlah Alkitab kalian, karena semua firman yang akan kita dengarkan terambil dari dalam Alkitab. Ajaklah orang tua kalian untuk beribadah bersama-sama. Dan yang terakhir, beribadahlah dengan bersungguh-sungguh, duduk dengan tenang, jangan bermain, jangan sambil makan, dan jangan sambil berbaring. Karena ibadah itu harus kita laksanakan dengan penuh rasa hormat. Selamat beribadah. Hari ini harinya Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi kakak. Pagi. Nah, apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi "Ku Masuki Gerbangnya". Masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah di sini kepadanya. Salam bagimu juga. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman. Semua yang mengajar kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kami puji nama Tuhan yang esa. Kakak Ita, Ya kakak. Kakak Ita mau tanya dong. Apa kak? Kakak Ita punya tidak orang yang dihormati? Punya dong kak. Siapa kakak? Oh, yang kakak hormati itu orang tua, ibu pendeta, dan semua yang lebih tua dari kakak Ita. Oh, kenapa kakak Ita hormati mereka? Karena mereka itu sayang sama kakak Ita, makanya saya mau menghormati kepada mereka. Jadi kalau orang lebih tua itu kakak seperti orang tua, bapak ibu pendeta, guru-guru di sekolah dan di sekolah minggu, itu harus kita hormati ya? Dong kak. Terus kalau ada yang tidak hormati bagaimana kakak? Itu tidak boleh, itu perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan, nanti Tuhan sedih. Oh, jadi Tuhan mengajarkan kita untuk selalu menghormati orang yang lebih tua. Jadi adik-adik, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Ikuti ya doa Kakak Opi. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu menghormati orang tua, Bapak Ibu pendeta,
Bapak Ibu guru kami, Bapak Ibu guru kami yang ada di sekolah, yang ada di sekolah dan yang ada di sekolah minggu. dan yang ada di sekolah minggu. Ajar kami untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. anak yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 6 ayat 3. Mazmur 6 ayat 3. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu kepada kami. Ampuni segala dosa kami, kiranya kami sering melakukan perbuatan yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Saatnya kami akan mendengar dan membaca firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami. Amin. Adik-adik, kalau kita turun sekolah minggu atau turun ke gereja, sering kita melihat orang-orang memimpin ibadah. Ada yang jadi pemimpin sebagai pelayan firman, ada sebagai liturgis, ada yang bekerja untuk membersihkan gereja, bahkan umat Tuhan yang beribadah. Nah, adik-adik, semua itu punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Adik-adik, tahu nggak siapa pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel? Adik-adik tahu siapa? Ya, dia adalah Bapak Musa dan Bapak Harun. Nah, dua orang ini yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tapi adik-adik, ada yang tidak suka oleh Bapak Musa dan Bapak Harun untuk memimpin bangsa Israel. Ya, dia adalah Bapak Korah, Bapak Datan, dan Bapak Abiram. Mereka bertiga ini tidak menyukai Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel. Mereka bertiga menghasut bangsa Israel. Mereka mempengaruhi bangsa Israel untuk melawan pemimpinnya. Tuhan, Musa dan Harun, mereka adalah pemimpin kita, tetapi mereka hanya maunya ditinggikan. Tetapi mereka berdua selalu meninggalkan kita. Ayo, kita pergi bertemu dengan Musa dan Harun. Masa kita mau dipengaruhi terus, mau diperintah terus dengan mereka? Ayo kita pergi bertemu dengan dia. Bangsa Israel mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak Korah, Bapak Datan, dan Bapak Abiram. Dia telah terpengaruh. Dan bangsa Israel yang terpengaruh ada 250 orang. Mereka pun pergi, dipimpin oleh Datan, Abiram, dan Korah. Pergi bertemu dengan Bapak Musa. Mereka pergi bertemu sambil mereka membawa persembahan. Pemimpinnya menerimanya dengan baik, dengan penuh sukacita dan menerima persembahannya. Tetapi pada saat mereka ketemu, mereka marah-marah, ngomel-ngomel. Mereka mengatakan,
tidak mau lagi dikuasai oleh kalian. Kami tidak mau lagi diperintah oleh kalian. Musa sedih. Akhirnya Musa pergi menghadap kepada Tuhan. Tuhan, jangan terima persembahan Bapak Korah dan yang lain. Karena apa yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan melihat, Tuhan mendengar perbuatan Bapak Korah yang telah mempengaruhi bangsa Israel. Aduh, Tuhan marah, Tuhan murka. Musa datang menghadap kepada Tuhan berlutut. Ya Tuhan, Tuhan roh makhluk yang hidup. Satu orang saja yang berdosa, masakan Engkau murka terhadap semuanya? Tuhan mengatakan kepada Bapak Musa, ajar yang lain untuk meninggalkan tempat Korah, kediaman tempat Korah. Jauh-jauhlah dari mereka. Mereka pun jauh-jauh. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Tuhan menghukum Korah dan teman-temannya. Bapak Korah, Bapak Datan dan Bapak Abiram serta istri dan anaknya, bahkan semua hartanya ditelan hidup-hidup oleh tanah. Tanah terbelah dan semuanya turun. Hidup-hidup mati. Tuhan menghukum mereka. Bangsa Israel yang lainnya, ayo kita lari, ayo kita lari. Nanti kita juga tertelan oleh tanah itu. Karena mereka sudah ketakutan. Tetapi ada bangsa Israel tadi yang sudah dipengaruhi oleh Bapak Korah, sudah mau taat kepada Bapak Korah, 250 bangsa Israel tadi, Tuhan menghukumnya dengan cara menurunkan api dan memusnahkan semua bangsa Israel 250 tadi. Tetapi bangsa Israel yang lainnya mengeluh, masih marah-marah sama Bapak Musa dan Bapak Harun. Kenapa? Karena bangsa Israel mengeluh karena menganggap Musa dan Bapak Harun yang menyebabkan mereka mati. Tuhan marah. Tuhan ingin memusnahkan bangsa Israel itu. Musa cepat-cepat menghadap sama Tuhan. Mohon kepada Tuhan agar Tuhan memaafkan bangsa Israel. Dan Musa juga menyuruh Harun untuk pergi memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai persembahan perdamaian. Nah, adik-adik, Tuhan mengampuni, Tuhan memaafkan bangsa Israel. Adik-adik, dari cerita ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh melawan pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Karena kalau kita melawan pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan akan menghukum kita. Dan Tuhan juga tidak senang jika kita mempengaruhi orang-orang untuk tidak menyukai pemimpin kita. Tuhan juga menghukum kita. Karena itu adik-adik, marilah kita menghormati pemimpin kita, taat kepada pemimpin kita, dan kita juga setia melakukan apa yang pemimpin kita perintahkan. Karena mereka adalah utusan Tuhan. Nah adik-adik, tema kita pada saat ini adalah pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Nah adik-adik, cerita pada saat ini terambil dari kitab Bilangan. Kita baca sama-sama ya. Buka Alkitabnya dari kitab Bilangan, kitab keempat ya, dari Perjanjian Lama. Kitab Bilangan pasal 16 ayat 33. Kita baca sama-sama ya. Kitab Bilangan pasal 16 ayat 33. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Amin, firman Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengaminkannya dengan mendoakan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Kita bersama-sama mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita, tapi kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan dari Bilangan 18. Bilangan 18 ayat 29. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kan seluruh persembahan khusus sebagai bagian kudus daripadanya. Amin. Segala milikku. Ku pandang Yesus senang hatiku. Ya, adik-adik di rumah, pagi ini kita ada teman yang akan memuji nama Tuhan. Halo teman, siapa namanya? Ibeng. Ya, teman siapa? Ibeng. Pasti di rumah sudah pada tahu ya, Ibeng atau Gabriel, atau kita sering panggil Ibeng. Nah, Ibeng mau menyanyi apa? Nah, pokoknya Ibeng mau menyanyi teman-teman. Nah, kita dengarkan Ibeng menyanyi ya teman-teman, baru nanti kita bicara-bicara lagi sama Ibeng. Siapa tahu Ibeng mau sapa-sapa temannya di rumah. Tapi Ibeng menyanyi dulu ya teman. Teman-teman dengarkan ya. Hidupku hanya di
kasih Ade Ibeng. Ibeng, adakah yang mau disampaikan sama teman-teman di rumah? Ya, sampaikan apa? Itu ada kamera, Ibeng bilang apa yang mau Ibeng sampaikan sama teman-teman. Hai teman-teman, sehat selalu, jaga kesehatan, dah. Ya, terima kasih ya Ibeng. Teman-teman di rumah, kalau ada yang rindu memuji Tuhan seperti teman kita Ibeng, bisa hubungi kakak sekolah minggunya juga ya. Ya, Ibeng tetap di sini ya, kita mau doa syafaat sama-sama ya. Ya, adik-adik, mari kita mengambil sikap doa, kita mau berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan tetap memberkati kami, memberi kesehatan untuk dapat melaksanakan ibadah walaupun hanya di rumah ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan bersama-sama. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan bersama-sama ya Tuhan, kami dapat memberlakukannya dalam kehidupan kami dan mengajarkan kami untuk lebih taat lagi kepada pemimpin yang Tuhan sudah pilih untuk memimpin kehidupan kami. Tuhan, berkati juga persembahan yang kami sudah bawa. Kiranya persembahan ini dapat digunakan dengan baik dalam ladang pekerjaan-Mu, dan yang masih ada pada kami ya Tuhan, Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kami berdoa buat teman kami Ibeng yang pada pagi hari ini Engkau pakai untuk melayani. Tuhan, berikan hikmat, Tuhan tetap memberikan kesehatan buat teman kami Ibeng, memberikan kesehatan dalam belajar, menjadi anak yang lebih taat lagi, menjadi anak yang lebih sayang lagi kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kegiatan kami yang di rumah, baik kegiatan dalam belajar maupun kegiatan bermain. Tuhan juga tetap memberi kami kesehatan, kekuatan, beserta hikmat, selalu menjaga kesehatan agar kami tetap di dalam lindungan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami yang selalu cinta kepada kami untuk mendidik kami, mengajar kami, bahkan selalu ada pada saat kami lagi susah ataupun membutuhkan mereka. Tuhan jaga orang tua kami, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaannya, Tuhan juga memberkati. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat Bapak Ibu guru di sekolah dan di sekolah minggu yang selalu setia mendidik kami. Tuhan juga jaga mereka, Tuhan juga memberikan kekuatan, hikmat, sehingga mereka tetap juga di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, terimalah doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal 28 ayatnya yang ke-16. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Amin. Kita menyanyi terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami, terima kasih Tuhan. Semangat buat, kure semangat buat, uang mangga ungkap masaikan, kure semangat buat. Ya adik-adik di rumah, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita.
Haleluya, haleluya, amin. Ya, adik-adik di rumah, demikian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ibeng dadah teman-teman. Dadah.